Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV, mendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi ya, dan Radio Suara Iman yang disiarkan dari lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kita terus untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, terus menuntut ilmu, dan Al-Iman TV senantiasa menyertai kita mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sabiqunal awwalun minal muhajirin al ansar, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Inilah ayat yang mengingatkan kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan tentunya kepada Rasulullah SAW senantiasa kita ingat ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam beragama ini. Surat At-Taubah ayat 100 tadi, untuk mengenang bagaimana kehidupan orang-orang yang mendapatkan janji Allah SWT. Wa'adda lahum jannatin, Allah berikan kepada mereka surga tajri tahtal anhar, mengalir di bawah sungai-sungai. Janji Allah Subhanahu wa taala mereka dapatkan. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bagaimana mereka mendapatkan hal ini? Karena mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, yang kaum muslimin mengenalnya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam jika kita membuka tafsir Al-Baghawi, di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ya, ayat ke-33, di mana Allah menyebutkan walladzi, berfirman walladzi jaa bisidqi, walladzi jaa bisidqi, dan orang yang membawa kebenaran. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ini di antara tafsir, dari antara tafsir yang ada ya. Makna walladzi jaa bisidqi, dan orang yang membawa kebenaran, la ilaha illallah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasaddaqa bihi. Wasaddaqa bihi ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang membenarkan Rasulullah SAW. Kita akan membaca hadisnya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempercayai, beriman, membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Kita akan membaca satu hadis ini yang kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu, di mana Urwah bin Mas'ud As-Tsaqafi dalam perjanjian Hudaybiyah berdiplomasi dengan Rasulullah SAW untuk menyarankan agar Rasulullah SAW, yaitu ingin mengetahui apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah hanya menginginkan untuk berkeliling di Ka'bah, melakukan tawaf dan sa'i, melaksanakan umrah. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan hal-hal perjanjian, perdamaian. Jika mau, maka
Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mendengarkan hal itu, dan sebelum dia pergi, dia melihat bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2732, hadis yang sangat panjang sekali. Thumma inna Urwah ja'ala yarmuqu ashaba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ainaihi. Urwah bin Mas'ud melihat bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal wallahi ma tanakhama Rasulullah mukhama illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Tidak Rasulullah mengeluarkan daha, melainkan daha itu keluar ada di telapak tangan para sahabat, kemudian para sahabat mengusapkan daha itu di wajah mereka dan kulit mereka. Kemudian wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Jika Rasulullah memerintahkan, maka mereka segera melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Jika Rasulullah berwudu, para sahabat berebutan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang digunakan Rasulullah SAW yang berisi air diperebutkan, mereka memperebutkan, yaitu air ya, yang ada pada tersebut untuk dijadikan cari berkahnya ya. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, atau jika para sahabat berbicara ya bersama Rasulullah SAW, para sahabat berbicara, takallamu khafadu aswatahum, mereka merendahkan suara-suara mereka indahu, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab ya, di antara adab-adab para sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tiru ya, bagaimana adab Rasulullah SAW, adab para sahabat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka merendahkan suara mereka. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang terdiri dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah SAW mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka dengan Al-Quranul Karim. Mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa mereka, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang beradab, sehingga dalam beradab kepada Rasulullah SAW, mereka beradab sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu. Dan jika para sahabat berhadapan dengan Rasulullah, mereka tidak berani menatapkan matanya kepada Rasulullah SAW. Wala yuhidduna an-nadhara. Mereka tidak berani, wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara, tidak berani menatapkan pandangannya pada Rasulullah SAW, dan mereka melakukan itu untuk mengagungkan Rasulullah, melihat kewibawaan Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW. Faraja'a Urwah ila ashabihi faqala, hey kaum, wallahi laqad wabattu 'ala al-muluk wa wabattu 'ala Qaisara wa Kisra wa Najashi. Wahai kaum. Jadi Urwah bin Mas'ud ini setelah bertemu Rasulullah melihat bagaimana para sahabat dengan Rasulullah, lalu menceritakan kepada orang-orang Quraisy, ya. Wahai kaum Quraisy, aku telah bertemu dengan Rasulullah
bertemu dengan Muhammad, mereka tidak mengatakan Rasulullah. Ya. Aku ini orang yang pernah berkunjung, melihat, bertemu, diutus kepada Kaisar Romawi, Raja Parsi, ke Habasyah. Dia mengatakan begitu, Urwah bin Mas'ud ini. Wallahi laqad wafattu 'alal muluk wafattu 'ala Kaisar wa Kisra wa Najasyi. Wallahi, kata Urwah, demi Allah, in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak pernah aku melihat pengikut raja mengagungkan rajanya seperti pengikut Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu, sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in yatanahhama nuqama illa waqa'at fi kafi rajul minhum. Lalu Rasulullah SAW, lalu Urwah bin Mas'ud menjelaskan bagaimana pengagungannya. Demi Allah, kata dia, aku melihat jika Muhammad itu mengeluarkan dahak, pasti akan jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka. Lalu mereka melakukan apa? Fadalaka biha wajahu wajildahu. Diusap wajah dan kulit mereka dengan dahak Muhammad, dahak Rasulullah SAW. Ini ceritakan oleh Urwah bin Mas'ud kepada orang-orang Quraisy kembali dari bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa idza amarahum, jika Muhammad memerintahkan para sahabatnya, ibdadaru amrahu, mereka pun bersegera untuk berlomba-lomba melaksanakan perintah Muhammad. Wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, jika Muhammad berwudu, bersuci, mereka berebutan untuk memperebutkan tempat bekas air yang digunakan Muhammad untuk bersuci. Wa idza takallamu khafadhu aswatahum indahu, jika para sahabat Muhammad itu berbicara di depan Muhammad, mereka merendahkan suaranya. Ini adab ya, adabnya apa? Para sahabat Rasulullah SAW tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Tidak seperti kita berbicara kepada teman-teman kita mengatakan enak gitu, ya, dengan keras. Kepada Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mengangkat suara saja tidak boleh. Apalagi mengambil tindakan, melakukan suatu perbuatan, amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Para sahabat tidak melakukan hal itu. Ini bentuk mengagungkan Rasulullah SAW. Jika kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita ingat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang beriman, jika kalian cinta kepada Allah, kalian harus mengikuti aku, mencontoh Rasulullah SAW. Dalam apa? Dalam segala hal, dalam ibadah. Misalnya, kalau dulu Rasulullah naik unta, kita harus naik unta. Dalam ibadah, dalam beragama, salat Rasulullah SAW, bagaimana beliau salat, wudu Rasulullah SAW, bagaimana beliau berwudu, itu yang kita contoh. Bukan dalam masalah dunia. Tentunya 1400 tahun yang lalu
Beda dengan sekarang. Dahulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, mobil, tidak ada handphone. Berbeda dengan keadaan sekarang. Maka bid'ah yang dimaksud tentunya adalah perbuatan yang tidak ada contoh dalam beragama, dalam ibadah. Cara sholat, cara zikir. Itu yang dimaksud bid'ah. Tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Apalagi kita membuat ajaran-ajaran yang tidak ada contoh dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka itu kita harus belajar, ya, belajar tauhid, belajar sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Kita harus belajar. Oh, ini tidak ada contohnya. Saya takut pahala-pahala saya terhapuskan melakukan satu hal yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Entah bata amalukum, kalian terhapus amal-amal kalian, sedangkan kalian la tash'urun, tidak menyadarinya, karena melakukan perbuatan bid'ah, karena mengangkat suara di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa Anda lihat di dalam, jika kita membaca surat Al-Hujurat, ya, surat ke-49, kita akan dapati bagaimana dalam ayat ini Allah memberikan pelajaran adab kepada para sahabat Rasulullah SAW. Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat kedua. Kita akan dapati Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Janganlah kalian memperdengarkan suara keras, suara seperti kalian ngomong kepada teman-teman kalian. Beda. Ini kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita dilarang untuk mengangkat suara kita? Mengangkat suara aja nggak boleh, ya. Apalagi melakukan bid'ah, melakukan perbuatan, ajaran-ajaran dalam Islam yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yo, kalau gitu saya harus belajar, Ustaz, belajar hadis-hadis Nabi. Iya, kita harus belajar hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW, belajar kitab-kitab hadis, ya. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Kita belajar, kita amalkan. Karena kita tidak ingin dampak dari perbuatan kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Hingga para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan Umar itu, kalau berbicara, beliau berdua, Abu Bakar Siddiq dan Umar itu sering diajak untuk musyawarah, gitu, ya. Kalau mereka berdua bermusyawarah dengan Rasulullah, ngomong itu pelan sekali, bisik-bisik, sehingga Rasulullah sering bertanya, apa gitu, karena mereka melaksanakan ayat ini, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Kenapa sih? Apa dampaknya? Akhir ayat ini, ayat keduanya, ya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Antahbata a'malukum, amal-amal kalian ini lenyap, hilang, terhapus. Pahala sholat terhapus, pahala sedekah terhapus. Wa antum la tash'urun. Kalian tidak menyadarinya. Ya, disinilah dakwah salafiyah, mengajak umat Islam agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan dan menghidupkan dan mematikan, menciptakan kehidupan dan mematikan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang apa? Yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak amalnya. Tidak. Ahsanu amala, yang paling ahsan. Yang ahsan, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Itulah yang namanya ahsanu amala. Jadi permasalahannya bukan kita sudah paling banyak perangkat untuk ibadah gitu ya. Banyak ngaji, banyak sholat, banyak. Namun apakah amal-amal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Itu yang harus kita lakukan. Misalnya kita melakukan puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Puji-pujian menyanjung Rasulullah SAW, ya. Entah hari Senin, Rabu, Kamis atau Jumat, ya, Kamis malam Jumat. Kita lihat apakah itu ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW melakukan hal itu zamannya? Apakah para sahabat-sahabat melakukan hal itu semeninggal Rasulullah SAW? Tidak. Maka kita tidak mengikuti. Kenapa? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat ayat kedua. Kita takut amal-amal kita terhapus dengan kita tidak menyadarinya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita merasa sudah banyak sholat, puasa, zakat, haji, umroh, banyak sekali. Namun ayat ini hendaknya kita waspadai. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalian amalkan terhapus sedang kalian tidak menyadarinya. Jadi seolah-olah kita punya rekening bank, ya, tiba-tiba rekeningnya itu berkurang gitu. Kita nggak terasa, loh siapa yang ngambil ini? Kita marah kan kalau rekening kita diambil gitu ya. Nah, rekening amal kita bisa terhapus jika kita tidak mengikuti, mencontoh, beradab kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah, di antaranya mengikuti petunjuk Rasulullah dalam beribadah. Maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita itu untuk melihat siapa yang terbaik dalam ikhlas, dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang terbanyak, ya, tapi terbaik dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sedikit mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Banyak tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, terhapus, ya, tertolak. Karena Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita agar kita menjauhi muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap hal yang baru bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah berdampak kepada kesesatan, mengarah kepada kesesatan. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal dengan amal yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita, memberi pengarahan kepada kita semuanya. Nah, di sini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Urwah bin Mas'ud menggambarkan, wa idza takallamu, para sahabat Muhammad jika berbicara, khafadu aswatahum indahu, mereka merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian wahai orang beriman di atas suara Nabi.
melebihi suara Nabi. Wa ma yuhiddun an-nadhara ilaihi ta'dhiman lahu. Wa innahu qad 'arada 'alaikum huttah rushdin. Muhammad telah memberikan penawaran perjanjian kepada kalian, terimalah. Faqbaluha. Qala rajulun min Bani Kinana da'uni ati. Ada orang yang dari Bani Kinana, Quraisy ya. Biarkan aku nemui Rasulullah, nemui Muhammad. Faqalu i'ti, ya silakan datang. Walamma ashrafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza fulan wa huwa min qaumin yu'adzibuna al-budna. Rasulullah melihat, dia datang menemui Rasulullah SAW di tempat ya kira-kira 60 km dari Mekah ya. Rasulullah berhenti di situ. Rasulullah melihat orang ini datang. Rasulullah mengenal, karena Rasulullah orang Mekah ya. Rasulullah itu adalah dilahirkan di kota Mekah, beliau orang Mekah. Ya. Ini orang ini dari kaum yang dia mengagungkan al-budna. Yu'adzimuna al-budna. Al-budna itu hewan, unta atau kambing yang diberi tanda untuk dikorbankan, untuk kita umroh, kita melakukan haji dan sebagainya, gitu ya. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya di antara sunnah yang hilang adalah membawa hewan dalam umroh. Ya, umroh. Rasulullah SAW pergi dari Dzul Khulaifah, Madinah, ya, membawa binatang-binatang al-budna dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Ditandai oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sunnah yang hilang. Sekarang tidak bisa, dan sunnahnya dibawa kendaraannya apa, binatangnya dibawa begitu ya, bukan seperti kayak di haji bayar dam, dibeli kemudian dipotong di Mekah, tidak bisa begitu, dibawa dari tempat yaitu berangkatnya umrah ya. Orang ini mengagungkan al-budna, binatang-binatang yang dikorbankan untuk ibadah umrah atau haji. Fab'athuha lahu, tampakkan binatang-binatang itu. Jadi Rasulullah dan para sahabat membawa binatang-binatang ya yang diperuntukkan untuk disembelih setelah melaksanakan tahallul, setelah tawaf ya, setelah sa'i. Fa wa'idat lahu wastaqbalahu an-nas yulabbuna, dan para sahabat Rasulullah SAW pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Jadi dilihat sama orang ini, loh, para sahabat Rasulullah SAW kok benar-benar bukan perang, mereka bertalbiyah, mereka membawa al-budna, dan orang ini sangat dari kaum yang mengagungkan al-budna. Falamma ra'a dzalik qala subhanallah. Tatkala dia melihat hal itu semuanya, para sahabat Nabi bertalbiyah dan melihat al-budna, binatang-binatang ya. Subhanallah, dia mengatakan subhanallah. Ma yanbaghi li haula'i an yusaddu 'anil bait. Tidak sepatutnya Muhammad dan para sahabatnya ini dilarang untuk tawaf, karena mereka melakukan pengagungan untuk melaksanakan umrah ya. Walamma raja'a ila ashabihi qala ra'aitul budna qad kullidat ush'irat. Pulanglah orang ini menemui orang Quraisy dan mengatakan, aku ternyata melihat Muhammad dan sahabatnya itu datang ke Mekah bukan berang untuk melaksanakan umrah. Aku melihat binatang-binatang. Telah ditandai, jadi kalau umrah itu binatang itu tandai ya, ini untuk disembelih gitu ya setelah tahallul ya. Fama ara an yuzaddu 'anil bait. Maka aku berpendapat jangan dihalangin untuk tawaf.
Mekah di Ka'bah. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Mikraz bin Habs. Ada seorang yang namanya Mikraz bin Habs. Faqala da'uni ati, biarkan aku datang dulu menemui Muhammad. Waqalu itihi, mereka mengatakan, iya silakan kamu temui dia. Waqalu itihi falamma ashrafa alaihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hada Mikraz wa huwa rajulun fajir. Tatkala dia datang ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad melihat, mengatakan kepada sahabat, ini Mikraz, ini orang yang jahat. Ya. Wa ja'ala yukallimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa yukallimuhu ijaa Suhail bin Amrin. Dan kalau Mikraz berbicara dengan Rasulullah, datang orang dari Quraisy juga yang kedua, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Qala Ma'mar, fa akhbarani Ayyub an Ikrimah annahu lamma jaa Suhail bin Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zahula lakum min amrikum. Tatkala Suhail bin Amr ini datang, ya, periwayat hadis menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, mudah urusan kita, urusan kalian jadi mudah. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena namanya itu Suhail, dari bahasa Arab, ya, sahal, mudah. Urusan kalian mudah jadinya nanti. Dan memang demikian, akhirnya mudah, ya, optimis dengan nama, ya, berharap. Maka kita berharap, ya, dalam memberikan nama anak kita, nama-nama yang kita berharap seperti namanya, berharap jadi orang yang baik. Maka Islam, dalam nama Islam, ya, nama Islam adalah nama-nama yang kita punya arti makna dalam Islam, dalam kebaikan. Qala Ma'mar, qala Zuhri fi hadithi, faja'a Suhail bin Amr wa qala hati uktub bainana wa bainakum kitaban. Riwayat hadis menjelaskan tatkala Suhail ini datang, dan dia datang ternyata demikian mudah, setuju dengan diplomasi, dengan perdamaian. Ayo kita tulis perdamaian antara engkau Muhammad dengan orang-orang Quraisy. Saya mewakilinya. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katiba faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismillahirrahmanirrahim. Rasul pun memanggil sahabatnya, ayo, siapa yang menulis perjanjian ini? Tulislah dulu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah setuju mereka, orang-orang Quraisy? Suhail apa setuju? Tidak. Kenapa? Kalau orang mukmin kan mentauhidkan tauhid rububiyah, ya, mengimani Allah memberi rezeki, menciptakan. Itu diimani oleh orang musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah, sebagian dalam surat Al-Luqman ayat 25. Jika engkau bertanya wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, kepada orang-orang musyrikin, mereka akan menjawab Allah. Mereka kenal Allah, nama Allah. Namun mereka tidak beriman kepada tauhid asma wa sifat. Ta'til, menolak. Kalau kita orang muslim diajari oleh Allah, diajari oleh Rasulullah bahwasanya Allah punya nama-nama yang lain, asma wa sifat, dan kita mengimani nama-nama Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, tanpa menolak. Enggak menolak kita. Kalau menolak seperti orang-orang musyrikin, ya, tidak beriman kepada nama-nama Allah yang lain, ya. Mereka hanya punya satu nama aja, Tuhan siapa? Allah saja, gitu. Gak kenal dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada umat Islam, Tuhannya mengimani, Tuhannya memiliki nama-nama yang lain yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah, asma sifat. Kita doa, Ya Ghafurur Rahim, ya Allah Maha Pengampun, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ra'uf bil Ibad. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin tidak boleh menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimaninya.
Tidak boleh juga menyerupakan, oh maksudnya nama Allah, ya sifat Allah seperti ini, menyamakan, menyerupakan, atau menyimpangkan. Maka kita sebagai seorang muslim mengimani bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang kita mengimaninya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Jika Allah berfirman Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, kita mengimannya. Irtafa wa ala, Allah tinggi. Dan orang-orang musyrikin menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya mau nama Bismillah, dengan nama Allah itu aja. Ar-Rahman Rahim, mereka nggak mau. Dan kita tidak boleh berinovasi ya. Oh, kita punya nama-nama yang lain, nama Allah. Allah itu B, C, D, tidak boleh juga. Ya. Harus kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita imani, tanpa menolak, tanpa menyerupakan, tanpa merubah, tanpa menyerupakan. Kita imani sebagaimana Allah yang ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Faqala Suhail amma Rahman, wallahi ma adri ma hiya. Engkau nulis dalam surat itu, perjanjian itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman. Kita tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Gak kenal Islam, ya. Gak kenal Islam. Kalau Islam kenal Ar-Rahman. Coba, agama apa yang ada nama Tuhan itu Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu semuanya dari Islam. Asmaul Husna. Uktub Bismikallahumma kama kunta taktub. Tulis saja Bismillah, gitu kata Suhail. Wa qala al-muslimun wallahi la naktubu illa bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Rasulullah marah, kita enggak mau nulis. Kita harus nulis lengkap Bismillahirrahmanirrahim ya. Para sahabat Rasulullah diajari Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tahu semua, imannya beda dengan orang-orang kafir. Ya, orang kafir hanya mengimani Tuhan itu hanya Allah. Nggak ada nama lain kecuali Allah Tuhan. Ya. Faqala Nabi SAW, uktub bismikallahumma. Namun Rasulullah SAW mengatakan, tulis ya silakan, Bismillah saja. Tulis Bismillah, bismikallahumma. Thumma qala hada ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Lalu ditulis dalam perjanjian itu, tulisan. Ini adalah perjanjian antara Rasulullah dan Muhammad Rasulullah sallallahu, yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu Rasulullah. Kalau kita tambah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu diingkari oleh orang-orang musyrik ya. Nulis Rasulullah itu diingkari. Enggak mau. Orang kafir mengatakan Muhammad utusan Allah, enggak mengakui. Orang musyrikin tidak mengakui. Orang Yahudi tidak mengakui. Orang Nasrani tidak mengakui. Yang mengakui adalah orang Muslim. Menyatakan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Tuhan. Sebagaimana Suhail mengatakan demikian. Tulis, hapus itu kata Rasulullah, Rasulullah, utusan Tuhan. Hapus. Kenapa? Faqala Wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Walaqatalnak. Kalau kami ini tahu kamu itu utusan Tuhan, ya, utusan Tuhan, Rasulullah, ya, kami nggak larang kamu untuk tawaf. Kami nggak akan membunuhmu, memerangi kamu, kata Suhail. Tidak beriman Muhammadullah Rasulullah. Dan kita nyatakan, kita beriman semuanya. Kita menyatakan Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, dan kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mengatakan Muhammad Rasulullah, hanya mengatakan Muhammad.
Orang Yahudi hanya mengatakan Muhammad. Orang musyrikin hanya mengatakan Muhammad. Namun kita, orang muslim, menyatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengingkarinya. Wa qala Suhail wallahi la kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadanna 'anil bait wa la qatalnak. Demi Allah, jika kami tahu engkau adalah utusan Tuhan, kami tidak larang engkau untuk tawaf dan tidak larang kami tidak akan berperang dengan kamu, memerangi kamu. Walakin uktub, tapi tulislah Muhammad bin Abdillah, tulis Muhammad bin Abdillah, kata Suhail kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, wallahi, Rasulullah mengatakan, demi Allah, inni la Rasulullah, aku ini utusan Tuhan, aku ini Rasulullah. Wa in kadzabtumuni, sekalipun engkau mendustakan, tidak percaya aku ini utusan Tuhan, saya tetap utusan Tuhan, kata Rasulullah SAW kepada Suhail. Uktub, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, tulislah saja, nggak apa-apa, Muhammad bin Abdillah. Faqala Nabi SAW, qala Az-Zuhri, wa dzalika liqauli la yas'alunani khuttatan yu'adzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Ini karena Rasulullah SAW bersabda tatkala sebelum perjanjian itu, demi Allah, jika mereka mau berjanji, mengajukan perjanjian perdamaian, pasti untuk keagungan yaitu kota Mekah ini pasti aku akan penuhi. Itu maka Rasulullah mau, ya, tidak apa-apa, tulis Muhammad bin Abdillah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala an tukhallu bainana wa bainal bait fa natufa bihi. Kita mau ke Mekah perjanjiannya, dan kalian harus membiarkan kami tawaf. Itu perjanjian itu Rasulullah SAW. Faqala Suhail, wallahi la tatahaddatsu al-arab anna ukhidna duqtatan. Tidak saat ini. Karena nanti bangsa Arab, mereka melihat, oh ternyata orang Quraisy tertekan, kalah sama pasukan Muhammad. Begitu. Gak mau Suhail menerima perjanjian ini. Walakin dzalika minal 'amil muqbil. Dan kalian boleh tawaf nanti tahun depan. Ternyata tahun depannya 2 tahun lagi, yaitu beberapa tahun kemudian terjadi Fathul Mekah, bukan hanya tawaf, di semua kota Mekah dikuasai. Ya. Ini perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin yang diwakili oleh Suhail, ya, dan tidak disetujui oleh para sahabat. Namun Abu Bakar Siddiq, sebagaimana dari firman Allah SWT, "Walladzi jaa'a bis-sidqi," dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan membenarkan, yaitu Abu Bakar Siddiq. Surat Az-Zumar ayat 33. Abu Bakar beriman, mengimani perjanjian Hudaybiyah ini. Para sahabat-sahabat sampai sedih, sangat sedih, sampai mereka mau bertikai melihat perjanjian Hudaybiyah ini. Apa itu isinya? Nanti kita lihat ya di sini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kita akan tawaf, kata Suhail, tidak, lakin dzalika minal 'amil muqbil, tahun depan. Fakataba, maka ditulislah, iya, tahun depan, dalam perjanjian itu. Faqala Suhail, wa 'ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana 'ala dinik illa radattahu ilaina. Tulis dalam perjanjian itu, jika ada orang yang beragama seperti kamu, tinggal di Mekah, kemudian pergi ke kamu, lari ke kamu, maka engkau Muhammad harus mengembalikan ke kota Mekah. Orang muslim tadi itu harus kembali ke kota Mekah. Qala al-muslimun, subhanallah,
para sahabat pun heran gitu ya, artinya nggak senang dengan perjanjian ini. Bagaimana? Subhanallah. Kaifa yuraddu ilal musyrikin. Kalau kejaan musliman, bagaimana orang muslim yang datang berhijrah kemudian harus kembalikan ke kota Mekah? Wa bainahum kadzalik idakhala Abu Jandal bin Suhail bin Amr yarsufu fi quyudihi. Tiba-tiba tatkala mereka masih belum menerima para sahabat dan Suhail berusaha mencantumkan perjanjian barang siapa dari orang muslim di kota Mekah. Dan para sahabat ini tidak mengetahui ya, siapa saja yang muslim di kota Mekah tidak tahu para sahabat, karena nggak tahu beritanya, nggak ada seperti ada handphone, nggak ada ya ada berita gitu ya. Siapa saja nggak tahu. Maka di antara hikmah Allah SWT mengadakan perjanjian Hudaybiyah ini, para sahabat-sahabat yaitu terhindar dari membunuh orang muslim yang muslim dalam keadaan sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Maka tatkala berdialog ini terjadi, datang seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr, dalam keadaan terikat, ada bekas-bekas ikatan letih dia, datang dari kota Mekah menuju Rasulullah SAW, kaum muslimin ya, untuk supaya dia melawan orang-orang musyrikin bersama kelompok kaum muslimin. Bainahum kadzalik ijaa Abu Jandal yarsufu fi quyudihi wa qad khaja min asfal Makkah hatta rama bi nafsihi baina adhuril muslimin. Faqala Suhail, maka tatkala Suhail melihat Abu Jandal masuk kelompok kaum muslimin dari Mekah, nah ini dia pertama kali yang harus diterapkan dalam perjanjian kita. Hadza ya Muhammad awwalu man uqadika alaihi. Ini yang harus kita terapkan peraturan ini, ya. Engkau harus antaruddahu ilayya, engkau kembalikan Abu Jandal ke kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam naqdil kita ba'du. Kita belum selesai perjanjiannya ini, belum selesai. Masih menulis ya. Datang Abu Jandal. Kata Rasulullah SAW, qal fa wallahi, kata Suhail ya, wallahi demi Allah, idan lam usalihka, jika demikian aku tidak mau meneruskan perjanjian ini. Ya sudah, kita nggak ada perjanjian. Ala syai'in abadan. Kalau Nabi SAW, fa ajizhu li, kata Rasulullah, untuk yang ini aja perkenankan, yaitu kita belum termasuk perjanjian ini, perkenankan ini saja untuk Abu Jandal ini saja, kata Rasulullah SAW. Qal ma ana bimujizi dalik, tetap aku tidak memperkenankan, ini termasuk dalam perjanjian. Abu Jandal termasuk dalam perjanjian ini. Wallahi, kemudian ma ana bimujizin dzalika laka. Qal bala faf'al. Qala ma ana bifa'il. Maka terjadi berdebatan atau ajakan Rasulullah, ayo, ini belum terjadi perjanjian ini. Abu Jandal masih belum masuk perjanjian ini. Namun Suhail tidak mau. Fa qala Mikros bal qad ajaznahu lak. Mikros, seorang yang yaitu musyrikin yang juga ikut bersama saat itu bersama Suhail, mengatakan, iya, dia termasuk orang perkecualian. Qala Abu Jandal, namun saat mereka berdebat, Abu Jandal mengatakan, ai ma'syarul muslimin, uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman. Wahai kaum muslimin, aku akan dikembalikan ke orang musyrikin sedangkan aku sudah muslim. Ala tarawna ma qad laqitu, tidakkah kau melihat, tidakkah kalian melihat aku disiksa
di kota Mekah. Wa kana qad 'udziba 'adzaban syadidan fillah, dan Abu Jahal ini disiksa sangat keras ya di kota Mekah. Qala Umar bin Khattab fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu alasta nabiyallah haqqan? Bukankah engkau ini nabi, kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Qala bala, ya aku nabi, kata Rasulullah SAW. Qultu alasna 'alal haqqi wa aduwuna 'alal batil? Bukankah kita ini dalam kebenaran, musuh kita ini dalam kebatilan, kata Umar kepada Rasulullah SAW. Qala bala, ya benar. Qultu falima nu'tid daniyya fi dinina idzan? Kenapa kita ini mau menghinakan diri, memberikan kehinaan dalam agama kita, kata Umar bin Khattab. Qala, maka Rasul mengatakan, inni Rasulullah walastu asihi. Aku ini adalah utusan Tuhan dan aku tidak mendurhakai Tuhan. Wa huwa nasiri, dan Tuhan adalah yang menolongku. Qultu awalaysa kunta tahaddastani? Bukankah tahaddastana? Bukankah engkau wahai Rasulullah telah mengatakan kepada kita semuanya, anna sanatil baita fanatufu bihi, kita akan mendatangi kota Mekah dan kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah, begitu ya. Karena ingin umrah mereka, para sahabat rindu sekali kepada itu Ka'bah ya. Qala bala fa akhbartuka anna na'tihi al-'am? Apakah aku bilang tahun ini kita akan yaitu tawaf ya di Ka'bah? Rasul tidak mengatakan demikian. Qala qultu la, kata Umar, tidak, Rasulullah SAW. Qala fa innaka atihi wa mutawwif bihi. Kamu nanti akan tawaf, kamu nanti akan mendatangi Ka'bah, akan tawaf, akan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Qala fa ataitu Abu Bakar. Maka Umar tidak putus asa. Dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini kita lihat bagaimana Allah gambarkan dalam, atau Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 33, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Orang yang membawa kebenaran, la ilaha illallah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Muhammad. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan perjanjian Hudaybiyah ini. Datanglah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan kepada, seperti apa yang dikatakan kepada Rasulullah SAW tadi, ya Umar bin Khattab. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, mempercayai. As-Siddiq, nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah. Hadis ini masih sangat panjang sekali. Soal nanti kita akan lanjutkan pada pekan depan. Kita akan mengambil pelajaran bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang namanya tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Az-Zumar ayat ke-3, para ulama di antara menafsirkan wa saddaqa bi, orang yang membenarkan kebenaran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, membenarkan perjanjian yang dianggap merugikan Islam. Namun setelah itu para sahabat tahu ternyata perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang sangat menguntungkan Islam. Di mana nanti Abu Jandal yang dikembalikan ke kota Mekah, dia akan bergabung dengan sahabat Rasulullah SAW yang lain. Kemudian mereka mengadakan yaitu penghadangan kafilah-kafilah dagang Quraisy yang berangkat ke Syam, ya, dirampok, dibunuh oleh para sahabat Rasulullah SAW, dirampas hartanya, sehingga terganggu mereka, sehingga mereka merubah perjanjian, membolehkan orang-orang yang dari Mekah untuk tidak kembali ke kota Mekah. Silakan bergabung dengan Muhammad, yaitu bergabung dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. So, nanti kita akan lanjutkan bahasan kita yang akan datang, insyaallah taala. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami
dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.